Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Tobrol. Pada siang kali ini kita tidak seperti biasanya, yang biasanya ngobrol-ngobrol. Saya akan ajak teman-teman semua untuk menikmati perjalanan. Perjalanan kita kali ini, kita akan melakukan wisata religi. Kita akan berwisata ke makam-makam ziarah para pejuang di Kabupaten Jepara. Kawan-kawan Tobrol pasti ingat siapa para pejuang yang lahir di Jepara. Nah, kali ini kita akan wisata religi, kita akan berziarah ke makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin yang tepatnya ada di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Jepara. Nah, ini sambil menikmati perjalanan, teman-teman bisa lihat kita ini baru sampai di Kecamatan Kele. Kita tadi berangkat dari Desa Klepu dan sekarang sudah hampir sampai di daerah atau melewati hutan-hutan karet. Yang pastinya teman-teman Tobrol ketika melewati area tersebut sangat-sangat enjoy. Ini di Pasar Keling, sebentar lagi kita akan melewati hutan-hutan karet. Udaranya sangat sejuk, pemandangannya sangat indah. Sambil menikmati perjalanan teman-teman semua, kita akan menceritakan siapa sih Ratu Kalinyamat itu. Nah, Ratu Kalinyamat ini nama aslinya adalah Kanjeng Nyai Retno Kencono. Itu nama aslinya. Kanjeng Nyai Retno Kencono ini merupakan salah satu putri dari seorang pemimpin besar pada masa Kesultanan Demak. Beliau merupakan putri dari seorang raja bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini adalah putra dari raja pertama Kesultanan Demak. Siapa dia? Yaitu Raden Patah. Ternyata pembesar-pembesar di Kabupaten Jepara ini, salah satunya Ratu Kalinyamat ini bukan orang biasa. Beliau merupakan titisan atau keturunan nama-nama besar di Nusantara pada waktu itu, yakni adalah putri atau cucu dari seorang Sultan Demak, yaitu Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak pada waktu itu. Itu teman-teman, sekilas tentang siapa sih Ratu Kalinyamat itu. Terus kok bisa ya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sultan Hadirin. Sultan Hadirin itu sebenarnya bukan asli Jepara loh ya. Sultan Hadirin itu merupakan seorang pendatang. Nah, ini yang saya sebut hutan karet itu tadi, teman-teman. Ini sangat menghibur kita ketika dalam perjalanan, supaya dalam perjalanan kita tidak suntuk, ditemani dengan jutaan hektar. Ya enggak ada jutaan hektar lah ya. Ya ini mungkin ada sekitar ribuan hektar lah luasnya hutan karet atau hutan apea ini. Ini masih berada di wilayah Kecamatan Keling loh ya.
Oke, melanjutkan perjalanan kita. Ini sudah sampai Kembang. Ya, tepatnya ini Desa Jenggotan. Kali ini kita ditemani orang-orang hebat di tim Tobrol. Ada beliau Bapak Mufarih Niam. Bapak Mufarih Niam yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, seni, dan wirausaha. Ya, kali ini dia di Plekoto jadi sopir. Walaupun dia itu orang hebat, tapi tetap menjadi sopir karena aku nggak bisa nyopir. Ya, yang lain sih bisa nyopir, tapi karena dia adalah yang pro. Karena menurut histori zaman Alia wis gawanane mobil, wis gaya dhewe. Oke, beliau Bapak Mufarih Niam, Ketua Karang Taruna Desa Klepu, manajer Blok R, guru Ikrama dan guru Darul Falah. Di sini ada, kita menyebutnya Yi Said. Ya. Ketua Ansor, Ketua GP Ansor Keling. Sudah 2 periode nggih. Oh, 2 periode, dan kemarin juga dilantik di cabang Jepara juga sebagai pengurus. Wah, mantap, ini luar biasa. Beliau juga ikut di dunia pendidikan juga di SMK Wikrama, yo ngajar, yo TU dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang menarik dari beliau. Kali ini kita menyebutnya anak yang hilang telah kembali pulang, Cak Soim, sang narator ulung. Ini terlihat sangat dewasa, tapi sebenarnya umurnya itu lebih muda dari saya. Umurnya, iya, masih cipi-cipi. Ya, walaupun orang menyebut mungkin 30-an, ya wajar. Karena kepandaiannya, kelihayannya dalam membawakan suasana itu sangat dewasa sekali, sangat bijak sekali, dan sangat ces pokoknya. Tapi umurnya baru 25 tahun. Cak Soim, lulusan Madura, pondok dan kuliah di sana juga. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita melanjutkan perjalanan ini. Kita sampai Kecamatan Kembang. Menurut sampean, Cak, ini kan dari Bupati Jepara dan tokoh-tokoh Jepara mengusulkan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Nah, menurut sampean pripun, Cak, tanggapane, Cak? Ya, sangat layak lah ya. Sangat layak ketika Ratu Kalinyamat ini diusulkan sebagai pahlawan nasional. Ya, kalau dilihat dari perjuangan Ratu Kalinyamat pada masa itu kan, yang dibela itu kalau nasional terlalu kecil. Ratu Kalinyamat itu pejuang Nusantara, negeri-negeri yang dibantu pada waktu itu untuk mengusir penjajah para Portugis.
itu kan tidak hanya Nusantara pada waktu itu yang pada masa sekarang mengerucut menjadi Indonesia. Itu kan Indonesia kan sangat kecil banget kalau dibandingkan dengan peradaban Nusantara pada waktu itu, karena yang disebut Nusantara termasuk Malaka itu juga masuk dalam wilayah Nusantara. Kalau Malaka sekarang kan sudah menjadi Malaysia itu kan. Nah, yang dibantu Ratu Kalinyamat itu catatan sejarah sampai saat ini yang ada bukti-buktinya itu ada sekitar 4 penyerangan pasukan Ratu Kalinyamat untuk mengusir para penjajah. Itu ke Aceh, terus kemudian ke Malaka, terus ke Maluku juga, dan ke Ternate. Itu semuanya untuk perjuangan membela kebenaran, karena pada waktu itu penjajah Portugis ya kita tahu ya, seperti itu, perampasan kekayaan alam, kekayaan manusia dan sebagainya. Makanya pada waktu itu Ratu Kalinyamat disurati para raja-raja untuk meminta bantuan, itu membuka diri selebar-lebarnya untuk membantu sekuat tenaga. Dan pasukan Ratu Kalinyamat yang dikirim pada masa itu tidak main-main, tidak hanya 1 kompi 2 kompi, ribuan kapal yang dikirim pada waktu itu ya, karena pada masa kepemimpinan Ratu Kalinyamat ini Jepara itu merupakan satu kadipaten atau kekuasaan kadipaten di bawah Kesultanan Demak pada waktu itu ya, sebelum jatuh ke kekuasaan Mataram. Itu memang satu wilayah kekuasaan yang sangat besar, yang sangat kaya, karena Ratu Kalinyamat ini pandai dan lihai dalam berdagang. Jepara ini menjadi titik-titik sentral perdagangan internasional pada waktu itu dan mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang sangat besar. Makanya tidak main-main kalau Jepara ini bicara soal kapal, bicara soal galangan kapal ini luar biasa. Pelabuhan-pelabuhan besar menjadi jalur sutra laut lah perdagangan internasional pada waktu itu. Sehingga untuk mengirim pasukan itu ya sudah pasti punya modal kapital yang sangat besar dan sangat mumpuni. Sekalipun penyerangan itu selalu berakhir dengan beberapa penyerangan berakhir dengan kekalahan, tapi catatan perjuangan itu merupakan satu hal yang perlu diapresiasi, karena kalah menang itu kan urusan belakang, yang penting kan kita berani untuk membela kebenaran. Dan itu sudah dicontohkan sesepuh kita Ratu Kalinyamat pada masa itu. Jadi sangat layak lah, sangat layak. Lah wong ketika Raden Ajeng Kartini dijadikan sebagai pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini itu semangatnya dari mana? Semangatnya ya dari sesepuh-sesepuhnya yang ada di Jepara terlebih dahulu. Salah satu sosok yang menjadi suri tauladan, menjadi inspirasi Raden Ajeng Kartini untuk berjuang, ya salah satunya ya Ratu Kalinyamat. Ada juga sebelum-sebelumnya ada Ratu Sima, penguasa Kalingga pada abad ke-6 ya. Itu luar biasa. Ya, kita sampai Kecamatan Bangsri. Ini dilanjutkan sama host paling keren sedunia. Oke, tanggapan yang luar biasa dari Cak Soim dengan melihat histori perjuangan Ratu Kalinyamat yang sangat luar biasa, ikut membantu mengusir penjajah. Beliau sangat layak untuk dikategorikan sebagai pahlawan nasional, bahkan harusnya lebih dari itu, bukan hanya pahlawan nasional karena jangkauannya lebih luas lagi. Oke, itu sedikit itu adalah usulan dari Bupati Jepara untuk mengajukan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Oke guys, kita ini sudah sampai Kecamatan Bangsri. Tepatnya ini di Desa Wedelan. Ya, Desa Wedelan. Oke. Masih setengah perjalanan.
Pak Fareh mau memberikan dua patah kata atau sementara cukup? Sampai di warung makan tuh. Oke, siap. Masa ini Tak ziarah ini manfaatnya apa? Berkahnya apa? Mu- Dibahas. Yo benten ini kan babakannya kan channel lain. Oke ya Said, kali ini kan tujuan kita kan wisata religi. Apa sih sebenarnya manfaatnya baru kayak wong ziarah? Tujuannya itu apa untuk kita sebagai umat Islam? Monggo tanggapannya Said. Terima kasih sahabat Tobrol sekalian yang dimanapun Anda berada. Ini kita berkaitan dengan wisata religi ya, salah satunya adalah untuk piweling. Minimal piweling kanggo ngiling-ngiling awak dhewe bakale dipathoki. Ora iso ngobah ngiwa, ora iso ngobah nengen, ora iso ngopo-ngopo. Zahire ora iso ngopo-ngopo jasate. Salah setunggal hikmahe yo wong nek sing apik yaiku bakal sing ndongakno merah. Kok ana sing ngarani donga iku gak tekan gone sing mati, lho nyatane Gusti Allah ya ora ketok. Tapi kok awak dhewe percaya. Ya nek ora percaya ya mati ya dhisik. Engko tak dongakno ngoten sahabat-sahabat Tobrol. Di samping hikmahnya banyak sekali. Di kalangan NU terkenal ada tahlilan, yasinan, yaitu mendoakan pendahulu-pendahulu kita. Untuk apa? Karena di salah satu hadis itu yang memang jawane ganjaran yang masih mengalir. Ya salah sijine iku mau donga. Donga gone anak sing soleh-solehah. Lah kula panjenengan sedanten iki nggih anak turune gone Ratu Kalinyamat. Mau tidak mau, yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, kita kan kelahiran Jepara wabil khusus. Ya paling tidak minimal kita bisa mendoakan. Karena kita tahu tadi sudah disinggung oleh sahabat Cak Soim, anak yang hilang. Jasa-jasa pengorbanan beliau sangat luar biasa. Ya minimal kita merasa memiliki lah, bangga karena mempunyai sesepuh dari orang-orang hebat. Sering-sering kita mendoakan nanti kita kalau sudah tidak ada di dunia ini, insya Allah pastilah nanti anak turun kita akan mendoakan, oh anak putuku apik-apik. Nah itu amalan yang memang tidak putus-putus. Ya sementara itu sahabat Tobrol, terima kasih. Nah itu aku kan. Oke, terima kasih tanggapannya dari Said yang sangat luar biasa. Piweling, kita sebagai manusia yo bakal yo akan mati, akan dipathoki. Ya sebagai juga kita kirim doa sebagai anak turun dari Ratu Kalinyamat juga. Oke, kita ini sampai tadi sudah melewati Pasar Pon ya. Pasar Pon yaitu pasar hewan di Bangsri yang kapasitasnya juga lumayan besar. Bisa dikatakan satu karesidenan. Kudus Jeparapati itu kalau wayahe Pasar Pon belantik-belantik yo
pada merapat juga, sing wedhus, sing sapi. Gas dom ini untuk mencari cuan, mencari rezeki. Cara milenial mencari ini cuan. Anak belantik yang penting bati 100-200 colke. Syukur-syukur payu luweh oke, alhamdulillah. Oke guys, ini cuaca masih musim hujan. Kita harus tetap waspada, hati-hati. Karena mohon maaf sekali, jalan di Jepara sebagian besar memang yo kadang masih banyak blegongan-blegongan. Apalagi ada banyune ngono aire. Yo nggak kelihatan. Sampai Bang Sri. Ini kita do meneng kabeh iki, kita do kluruk apa piye iki? Kira-kira sang sopir kita suhunya tobrol ini ngersake daharan nopo? Di depan ada ayam geprek sai. Udah ngawe-ngawe di sebelahnya saya itu. Ada bakso, nasi goreng Jawa, ada padang. Ya, kita sudah sampai Melongo. Pasar Melongo. Ya, kemarin yang lagi rame kita ingatkan kembali kepada sahabat obrol, pemuda-pemudi di Jepara secara khususnya, dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia pada umumnya. Kita diingatkan dengan adanya kejadian di Kecamatan Melongo ini, tepatnya di Desa Karanggondang. Ada tragedi 9 pemuda tewas sia-sia. Mohon maaf, kita menyampaikan sia-sia karena apa? Usianya masih muda belia, belum bisa menikmati dunia yang maksudnya masih panjang. Oke, ini sampai Kuasen. Oke, teman-teman obrol, kita sudah sampai di Kecamatan Jepara Kota. Kita sudah sampai di Kecamatan Jepara Kota.
Nah, teman-teman Tobrol ini kayaknya belum tahu ya, asal muasal kata Jepara itu diambil dari mana sih? Masa iya dari dulu memang namanya Jepara? Kayaknya enggak. Jepara itu diambil dari asal kata Jungpara. Pada mulanya itu pada masa Sendang Garba. Jadi dulu ada peradaban Sendang Garba. Sendang Garba itu merupakan apa namanya? Peradaban awal di Kabupaten Jepara. Ya, bisa juga dikatakan sebagai peradaban awal di Nusantara, bahkan sebagian di Pulau Jawa ya. Nah, kita kembali pada asal kata itu tadi, Jungpara ini. Jung itu berasal dari kata ujung yang berarti ujung atau pucuk, atau ya itu tadi, sebuah tempat yang berada di wilayah ujung pulau. Sedangkan poro itu berarti menjorok ke laut. Nah, Jungpara ini berarti sebuah tanah atau sebuah wilayah yang berada di ujung yang tepatnya menjorok ke laut. Nah, makanya Jepara ini kan memang tempatnya ada di, ya merupakan wilayah pesisir ya, wilayah pesisir karena dekat dengan teritorial laut, dan tempatnya bentuknya Jepara ini memang ujung menjorok ke laut, berasal dari kata Jungpara itu tadi. Ada juga asal mula kata yang berasal dari ujung pepara. Ujung artinya sama kayak tadi, pepara ini artinya orang yang berjualan merono mrene atau merono pepara. Karena pada masa itu, pada masa Sendang Garba ini sudah banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di area Jepara itu. Jadi sudah banyak pedagang atau sudah banyak orang yang berjualan di wilayah tersebut sehingga disebut pepara, ujung pepara. Nah, lambat laun karena lidahnya orang Jawa terjadi pengubahan atau penyingkatan kata menjadi Jepara, Jungpara, ujung pepara, dan akhirnya menjadi Jepara. Ya, itu teman-teman Tobrol. Jadi jangan sampai enggak tahu ya, karena saya sudah kasih tahu itu tadi Jepara. Nah, oke, kita sudah sampai ini apa ya? Ini masih di Kecamatan Jepara Kota, tapi sudah hampir masuk ke pusat kota Jepara. 0 km Kabupaten Jepara. Ya, kalau kita sudah masuk ke sini, auranya itu sudah aura-aura pengen senyum ya, karena kita sudah dekat dengan kota, dekat dengan alun-alun, dekat dengan pendopo. Ya, ini tempat keramaian, dan setiap ada seremonial penting di Kabupaten Jepara ya pasti dirayakan di wilayah ini. Sebentar lagi kita akan tahu alun-alun Kabupaten Jepara. Dekatnya ada pendopo, ada Masjid Agung, ada Museum R.A. Kartini. Ya, seperti yang kita lihat ya teman-teman, kanan kiri kita, wah jalannya bersih semua. Ini Jepara menandakan sangat menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun musim hujan, tapi kita lihat di kanan kiri kita ini ndak ada kan sampah-sampah yang menyumbat di selokan. Ini kayaknya ndak ada, ini bersih semua. Jadi ini harus kita syukuri bersama-sama, dan perlu diapresiasi masyarakat Jepara yang patuh terhadap kebersihan lingkungan. Jadi itu teman-teman, Jepara itu apa ya, yang paling berkesan kalau teman-teman datang ke Jepara itu banyak tempat-tempat wisata yang bisa menghasilkan kenangan-kenangan manis dan indah, apalagi yang sudah berpasangan. Wah, itu teman-teman kayaknya memang perlu ya, perlu datang ke Jepara itu. Ada banyak wisata di Jepara itu, jangan khawatir. Mau wisata pegunungan ada,
ada, wisata persawahan ada, wisata pantai atau laut juga ada. Nah, ini Taman Kerang. By the way, kenapa ya disebut Taman Kerang itu? Apa banyak kerangnya bagaimana ya? Nah, Taman Kerang ini disebut Taman Kerang ini sebagai simbol. Sebagai simbol karena kerang itu merupakan salah satu makhluk yang hidup di kawasan laut, dan itu menandakan bahwa Jepara merupakan daerah yang kaya dengan kekayaan laut yang begitu melimpah, yang membentang dari barat hingga ke timur. Jadi kalau teman-teman Tobrol ini datang ke Jepara, salah satu wisata yang perlu dikunjungi adalah wisata laut. Nah, di Jepara itu wisata lautnya banyak, teman-teman. Yang paling terkenal aja deh. Yang paling terkenal itu ada Pantai Bandengan atau Pantai Tirto Samudro, ada Pantai Kartini, ada Pantai Pungkruk, ada juga Pantai Bondo, ada. Semuanya tuh indah-indah. Benteng Portugis, ada Gua Mane. Masih ada lagi kok pantai-pantai yang ya banyak lah. Karena Jepara itu hampir seluruh kawasan pesisirnya itu membentang dari barat sampai ke timur, atau dari selatan ke utara ya. Nyebutnya barat ke timur ya. Ya, Pak. Ya itulah. Yaitu pantainya pokoknya panjang, membentang, sangat panjang. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah sampai di pusat kota Jepara. Ini alun-alun Kabupaten Jepara. Rumputnya hijau-hijau, teman-teman. Bersih banget ya Jepara. Kotaku yang indah nan permai, penuh rintik-rintik kedamaian. Suasananya ini ada orang yang main sepeda. Ini gimana teman-teman? Ini di sebelah kiri ada pendopo Kabupaten Jepara, ada kantor sekda ya, ada. Terus ini ada kantor dinas perhubungan. Di sebelah kanan kita ada Masjid Agung Kabupaten Jepara. Wah, ini Jepara 0 km itu tadi teman-teman. Lihat dah. Wah, ini kalau malam-malam itu suasananya yang di atas ini ada lampu-lampu kerlap-kerlip loh ya. Jadi wah, suasananya indah banget teman-teman. Bersih. Terus enggak terlalu macet. Kendaraan bisa berjalan dengan lancar. Enggak ada orang yang kebut-kebutan, semuanya dengan kecepatan standar. Jadi sangat aman. Lihat aja ini anak-anak sekolah di sini. Pulang sekolah ndak langsung pulang, jadi menikmati suasana sore. Ya karena indah itu tadi teman-teman Jepara ini. Nah, ini siapa yang ndak tahu ini ya, kira-kira di depan kita ini ada patung. Ini patungnya siapa ya? Patungnya, ayo teman-teman. Nah, ini kira-kira siapa ya? Itu yang dipegang apa kira-kira? Itu adalah Raden Ajeng Kartini. Wah, obor. Ya, itu membawa obor Raden Ajeng Kartini. Jadi sebuah simbol maskot Kabupaten Jepara itu salah satunya ya Raden Ajeng Kartini. Itu tadi pahlawan emansipasi wanita. Nah, Raden Ajeng Kartini ini kan luar biasa juga ya perjuangannya. Di awal tadi kita singgung ada Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu perjuangannya ya sungguh luar biasa. Kita sudah cerita tadi sedikit lah, tidak begitu banyak. Tapi salah satu reinkarnasi dari Ratu Kalinyamat ya Raden Ajeng Kartini itu tadi, seorang pahlawan
pejuang emansipasi. Jadi yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini semasa hidupnya itu apa ya? Yang diperjuangkan adalah pengetahuan, teman-teman. Pada masa itu ketika kaum perempuan terdiskreditkan, tidak mendapatkan hak untuk belajar sebagaimana laki-laki pada masa itu, Raden Ajeng Kartini merasa gundah. Tidak hanya gundah, tidak hanya galau, dan tidak tinggal diam. Raden Ajeng Kartini berjuang bagaimana seorang perempuan kaumnya sendiri yang berada di kanan kirinya, yang berada di lingkungan hidupnya bisa merasakan pengetahuan sebagaimana didapatkan para kaum lelaki pada waktu itu. Akhirnya Raden Ajeng Kartini ya kalau sekarang itu bisa dikatakan membuka les privat lah, membuka ruang belajar di rumahnya pada waktu itu, mengajarkan kepada anak-anak perempuan untuk belajar abjad, belajar yang diajarkan Raden Ajeng Kartini itu tidak hanya abjad bahasa Indonesia pada waktu itu atau abjad Melayu, tidak hanya itu, tapi juga abjad-abjad Belanda. Jadi diajari bagaimana bisa memahami kosakata Belanda. Ya itu tadilah Raden Ajeng Kartini berawal dari rumahnya, terus kemudian dari perjuangannya itu didengarkan oleh para petinggi-petinggi. Ya pada waktu petinggi-petinggi kadipaten pada pertemuan para adipati atau pertemuan para bupati pada masa itu, karena Raden Ajeng Kartini ini bukan anak orang sembarangan loh ya. Teman-teman perlu tahu bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan putri seorang bupati Jepara pada masa itu. Siapa namanya? Nama ayah dari Raden Ajeng Kartini. Tak kasih tahu ya. Ayahnya Raden Ajeng Kartini itu bernama Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat. Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat. Beliau merupakan bupati Jepara pada masa itu. Nah, punya anak Raden Ajeng Ibu Kartini. Raden Ajeng Kartini dari seorang ibu yang bernama Ibu Ngasirah. Jadi itu teman-teman, itu merupakan istri pertama Raden Mas Arya Sosroningrat, punya anak Raden Ajeng Kartini. Terus Raden Ajeng Kartini juga punya kakak yang tidak kalah terkenal dan bukan orang sembarangan loh ya. Kakaknya Raden Ajeng Kartini itu bernama Raden Mas Sosro Kartono. Beliau itu merupakan sosok yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi pada masa itu. Yang sering dibicarakan orang itu Raden Mas Sosro Kartono ini, beliau merupakan seorang ahli filsafat. Ya betul, karena dulu ketika belajar di luar negeri, beliau juga mengenyam pendidikan dengan kekhususan ilmu pengetahuan filsafat pada masa itu. Tapi yang dipelajari, yang menjadi keahlian dari Raden Mas Sosro Kartono tidak hanya filsafat loh ya. Raden Mas Sosro Kartono itu menguasai berapa bahasa ya? 16 bahasa kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, kalau salah ya dibenarkan. Kayaknya memang begitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh Raden Mas Sosro Kartono. Mungkin teman-teman pernah mendengar juga yang sering dinyanyikan oleh Sujiwo Tejo yang dipopulerkan. Sugih tanpa benda, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi hajri. Nah, itu kan sangat familiar sekali ya. Nah itu yang nulis, yang menciptakan adalah Raden Mas Sosro Kartono. Jadi itu teman-teman Tabrol, teman-teman yang aslinya dari Jepara perlu tahu bahwa Jepara ini punya orang-orang yang luar biasa. Nah kita ini sudah sampai di
Gapura Mantingan ini berlafazkan asyhadu alla ilaha illallah. Kita sudah sampai di wilayah makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin. Nah itu. Jadi kita ini akan melakukan agenda yang pertama ini untuk berziarah ke makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Ya, kita ini sudah hampir sampai loh ya teman-teman. Kita akan berziarah ke makam Ratu Kalinyamat dan makam Sultan Hadirin. Dua sosok besar di Kabupaten Jepara yang perlu diakui dan kita jadikan suri tauladan semua jejak-jejak perjuangan sucinya. Nah, ini dia suasana di makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin. Titik perjuangan untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Jepara. Ini ketika kita bicara Ratu Kalinyamat, ya tentu kita akan bicara juga penyebaran agama Islam di masyarakat. Itu masjidnya. Kita akan masuk ke area makam Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin. Ya ternyata suasananya memang sangat syahdu, sangat damai di sini. Dan teman-teman, ya kita tahu di tempat ini selain makam, di sebelahnya ada Masjid Astana Sultan Hadirin yang memang ini dibangun. Masjid tersebut dibangun pada masa Ratu Kalinyamat sebagai bentuk penghargaan atas wafatnya suami tercintanya yaitu Sultan Hadirin.
didirikanlah sebuah masjid. Terus kemudian masjid itu dibangun juga atas dasar pertimbangan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kalau bicara perkembangan Islam di Jepara dan sekitarnya, kita tentu tidak boleh melupakan jasa besar Ratu Kalinyamat. Itu. Ini luar biasa. Paham tentang sejarah Ratu Kalinyamat dan lebih. Tapi baru pertama kalinya kesini dengan konco-konco sahabat obrol. Tapi masalah historisnya, masalah sejarahnya, masalah ceritanya, asal usul dan lain sebagainya, dia sudah sangat mempelajari. Tapi untuk tentunya baru kali ini, alhamdulillah dikasih kesempatan pada kali ini ya Cak ya. Ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sudah diajak Pak Farid, Kang Said dan Pak Sultan yang pegang kamera itu. Karena beliau sebelum ziarah ke sini dia sudah mencari ilmu dulu di Madura, belum sempet lah. Ya di Madura pun siklusnya sama. Jadi kebiasaan saya sejak dulu memang belajar tentang sejarah, jadi tidak melupakan itu. Dan sekarang sudah pulang di Jepara, ya kebiasaan itu tetap berlanjut untuk mempelajari sejarah-sejarah sesepuh di Jepara. Ya ternyata kan luar biasa Ratu Kalinyamat itu. Kita bicara Ratu Kalinyamat juga akan bersinggungan dengan sejarah besar Majapahit, akan bersinggungan dengan sejarah besar Kesultanan Demak, kan begitu, kan bicara besar tentang Mataram. Karena terah dari Ratu Kalinyamat, bapaknya bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu adalah anak dari Sultan pertama, yaitu Raden Patah, Kesultanan Demak. Dan Raden Patah itu merupakan putra dari Brawijaya V, jadi Raja Majapahit. Itu kan luar biasa Ratu Kalinyamat itu. Dan Jepara itu ya merupakan sejarahnya sangat penting karena bersinggungan dengan sejarah-sejarah kerajaan besar. Brawijaya V itu ya benar, terah wali, memang keturunan Kanjeng Nabi. Iya, terah wali, betul. Lebih paham asal-muasal beliau Ratu Kalinyamat, mbahnya, bapaknya, canggahnya, buyutnya, paham semua. Atau ada tambahan lagi Cak? Ya kalau paham enggak sih, ya maksudnya sudah mempelajari lah sedikit banyak kan. iya mengetahui. Ya karena itu yang perlu dilakukan. Ya ini merupakan, saya belajar seperti ini bukan untuk membuktikan diri sendiri, membuktikan diri bahwa saya tahu, enggak. Untuk menyebarkan spirit kepada teman-teman dalam circle, dalam lingkungan sekitar, agar kemauan untuk mempelajari, kemauan untuk belajar, terutama belajar sejarah, kita mengetahui para sesepuh, supaya itu tersebar luaskan. Itu. Luar biasa Cak. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa lebih paham tentang sejarah kotanya sendiri, ada siapa aja di kota sendiri yang perlu kita ketahui. Rasanya kita harus malu dengan orang-orang yang luar Jepara, mempelajari dengan Jepara, mempelajari sejarah Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin dan pejuang-pejuang lainnya. Kita dengan Komandan Tobrol. Ini ada Bapak Mufarih Niam. Ya, monggo bisa menyampaikan sepatah dua patah kata atau apa yang bisa disampaikan pada sore kali ini. Terima kasih kesempatannya sore hari ini yang sangat sejuk, baik di dalam hati maupun di luarnya. Suasana yang menjadi keteladanan kita bersama bahwa kemantapan hati meyakini bahwa sosok-sosok atau tokoh-tokoh
seperti Sultan Hadirin atau Ratu Kalinyamat ini, kita bisa selain bangga, kita juga merasakan auranya, perjuangannya, keberaniannya. Apapun yang dilakukan pastilah bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sehingga saya pribadi ini merasa sangat perlu dan butuh berziarah, butuh spirit wisata rohani seperti ini. Saya sendiri kalau momen-momen acara ke Jepara kota, insya Allah saya sempatkan ke sini menghadapi tugas-tugas, menghadapi amanat-amanat yang diberikan. Biasanya saya mulai dari berziarah seperti itu. Tanggapan yang luar biasa atau pernyataan dari Bapak Mufareh Niam selaku Komandan Tobrol tentang harus ada spirit dari rohani juga, bukan jasmani aja, tapi dia setiap melakukan, kalau ke Jepara dia menyempatkan untuk sowan atau berziarah ke Ratu Kalinyamat atau Sultan Hadirin. Untuk Yisaid, monggo tanggapannya. Terima kasih sahabat Tobrol, mengingatkan semuanya serba tidak sengaja. Alhamdulillah sekitar 5 tahun yang lalu sahabat-sahabat, ada salah satu teman saya ngasih 1 lembar kurang lebih 1 meter panjangnya, Kang Rumati Ki kuncupe kogone Sultan Hadirin. Sampai sekarang masih saya simpan di rumah. Tidak tahu kok sing dikei kok kula niku mboten ngertos. Ada rasa ayem, lego. Ya memang ada dari pribadi saya sendiri punya keyakinan secara Jawane iki bahaku, ngaku ya layar asli Jepara. Tentang sejarah nanti tak minta tolong dengan Cak Soem, anak yang hilang. Kang Said bener ta ora terakhir Sultan Hadirin ya, pendekar Jepara. Ya seneng lah untuk penggambaran ya. Sulit, memang sulit sekali. Sudah seneng damai, merasa sudah cukup. Secara kene kangen ketemu wong sing paling dikangeni ya ngono kuwi. Alhamdulillah sangat adem nang ati. Ya, terima kasih. Gitu sahabat Tobrol. Oke, terima kasih penyampaian dari Yisaid. Dia ada rasa keterikatan batin dengan yang bersemayam di sini. Mungkin ada garis keturunan yo mbah-mbahnya itu dari merasa ada keterikatan batin lah, seperti itu. Ayam kalau di sini. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Yisaid. Oke, itu sedikit banyak tadi penyampaian dari pengharap Tobrol. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Masjid Agung
Mantingan ini, Masjid Mantingan ini. Konon sebelum berdiri masjid, tempat ini memang dulu sering dijadikan tempat Sultan Hadirin semasa masih hidup dan Ratu Kalinyamat untuk merenungkan, untuk mengheningkan diri. Jadi untuk mencari ketenangan, tempat ini digunakan sebagai tempat peristirahatan, untuk berzikir, untuk berkhalwat kepada Tuhan, mencari sisi-sisi kejernihan hati. Sampai akhirnya ketika Sultan Hadirin wafat, memang dimakamkan tidak jauh dari tempat ini, dan tempat yang dulu dijadikan sebagai tempat untuk mengheningkan diri, didirikanlah sebuah masjid. Ini sebagai bentuk penghargaan. Itu tadi teman-teman, terima kasih karena Anda sudah menyaksikan perjalanan hingga usai. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.